gelombang air laut akibat gempa tsunami merenggut sedikitnya 700 korban jiwa. Di antara korban tewas adalah cucu Raja Thailand. Hingga kini angka pasti korban tewas akibat gelombang tsunami di Thailand masih simpang siur. Perdana Menteri Thaksin Shinawatra mengungkapkan korban tewas antara 600 sampai 700 orang. Menurut Thaksin, di antara korban tewas adalah Kun Kun Jensen, cucu Raja Bhumipol Adunde. Namun seorang pejabat Departemen Dalam Negeri mengungkapkan korban tewas mencapai 839 orang, sementara korban luka-luka berjumlah 7.261 orang. Gelombang tsunami di Thailand menghantam daerah-daerah yang terkenal sebagai kawasan wisata seperti Phuket. Di sini ditemukan mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Sementara di Phang Nga, timur laut Phuket, sebuah bus yang mengangkut sejumlah penumpang terseret ombak dan semua penumpangnya tewas. Di Phang Nga, korban tewas mencapai 181 orang dan korban luka-luka 1.902 orang. Pemerintah Thailand kini sedang bekerja keras mencari para korban yang banyak terdapat di tempat-tempat tujuan wisata. Sebagian korban dipastikan wisatawan, baik asing maupun domestik. Para petugas penyelamat dan relawan hingga hari ini terus mencari para korban di sejumlah lokasi wisata yang dilanda gelombang tsunami. Di pantai-pantai di Phang Nga, mereka menemukan banyak mayat wisatawan dalam pakaian renang. Sementara untuk menjangkau daerah-daerah bencana yang terpencil, pemerintah mengerahkan helikopter guna mengangkut makanan dan pasokan air bersih. Pesawat udara juga digunakan untuk membawa para dokter dan perawat ke wilayah selatan guna membantu para korban. Banyaknya korban di negara itu karena di wilayah selatan Thailand saat ini sedang ramai dikunjungi para pelancong dari berbagai penjuru dunia untuk berlibur akhir tahun. Bagi wisatawan asing sendiri, bencana ini sungguh merepotkan. Banyak di antara mereka kehilangan dokumen penting seperti paspor karena terbawa oleh air laut. Sementara itu di wilayah-wilayah di luar Phuket, jaringan komunikasi dan listrik putus total. Kita beralih ke mancanegara. Sri Lanka hingga saat ini tercatat sebagai negara yang paling menderita akibat bencana tsunami. Di negara ini lebih dari 6.500 orang tewas dan ribuan lainnya belum diketahui nasibnya. Laporan resmi pemerintah Sri Lanka mengenai jumlah korban tewas akibat tsunami terus berubah. Laporan terakhir menyebutkan jumlah korban tewas sudah mencapai lebih dari 6.500 orang. Dari jumlah itu, 5.017 mayat ditemukan di wilayah-wilayah yang sepenuhnya dikuasai pemerintah Colombo. Sementara 1.500 mayat lainnya ditemukan di daerah yang dikuasai gerilyawan pemberontak Tamil. Jumlah korban akibat bencana tsunami ini dikhawatirkan akan terus bertambah karena masih banyak orang yang belum diketahui nasibnya. Selain merenggut korban ribuan jiwa, hempasan ombak laut akibat gempa tsunami juga memaksa sekitar 1 juta orang mengungsi. Sementara Badan Pariwisata Sri Lanka menyatakan dari seluruh korban tewas, 72 orang diantaranya adalah turis asing. Sementara Kedutaan Besar Jepang di Sri Lanka menyatakan 15 mayat yang ditemukan dipastikan warga negara Jepang. Menyusul bencana alam tsunami yang merenggut ribuan korban jiwa, ratusan wisatawan asing di Sri Lanka panik dan mencari perlindungan. Saat ini mereka sudah berdatangan di ibu kota Colombo setelah dievakuasi dari berbagai daerah yang dilanda tsunami. Ratusan turis asing di Sri Lanka hari ini berkumpul di tempat-tempat penampungan di Colombo yang didirikan di sejumlah lokasi seperti gereja, kuil, dan gedung sekolah. Meski sudah berada di tempat yang aman, kebanyakan turis masih ketakutan dan trauma atas peristiwa mengerikan yang mereka saksikan dan alami. Seorang wisatawan asal Inggris menuturkan, ketika gelombang laut pertama kali datang, ia mengira itu hanyalah ombak biasa. Namun ternyata berselang setengah jam kemudian, ombak kedua dan ketiga yang jauh lebih dahsyat datang dan menghantam serta menggenangi hotel. Akibat masuknya air laut, ia sempat terjebak di lantai 3 hotel. Sementara seorang wisatawan lain menuturkan, ombak telah menghancurkan jendela hotel dan tiba-tiba hotel tempatnya menginap dipenuhi air laut. Dibantu sukarelawan, para pekerja saat ini bekerja keras untuk mengumpulkan makanan, selimut, air bersih, dan obat-obatan untuk disalurkan ke daerah-daerah bencana. Di India, jumlah korban tewas akibat gempa yang menimbulkan gelombang air laut mencapai lebih dari 2.280 orang. Sementara sedikitnya 20.000 orang harus diungsikan. Di wilayah pesisir India, hempasan ombak raksasa air laut akibat gempa tsunami menyapu rumah-rumah penduduk, kapal, dan berbagai jenis kendaraan.
Laporan terakhir pemerintah India menyatakan korban tewas hingga saat ini berjumlah 2.283 orang. Sementara paling sedikit 20.000 penduduk harus diungsikan. Rumah sakit kini dipenuhi korban, sementara kamar mayat di semua rumah sakit dipenuhi mayat. Jumlah korban hampir pasti akan naik tajam karena masih banyak korban yang belum ditemukan. Di Pulau Nicobar, sebuah pulau terpencil di Teluk Benggala misalnya, sekitar 3.000 orang diperkirakan tewas dan sejumlah besar orang lainnya hilang. Semua desa dan jalan di Pulau Nicobar dilaporkan tersapu ombak. Guna membantu para korban, pemerintah mengerahkan sejumlah helikopter untuk membawa obat-obatan ke daerah-daerah bencana. Wilayah India yang paling parah dilanda gelombang tsunami adalah Tamil Nadu. Di negara bagian ini saja jumlah korban tewas mencapai lebih dari 1.700 orang. Beberapa saat setelah gelombang air laut datang, pantai-pantai di negara bagian Tamil Nadu bagaikan kamar mayat raksasa yang terbuka. Di mana-mana mayat bergelimpangan. Gelombang air laut setinggi 4 meter yang datang menyapu dan menenggelamkan apa saja, termasuk penduduk yang kebanyakan nelayan miskin. Ketika air kembali ke laut, mayat-mayat tertinggal di daratan. Di Madras, yang juga dikenal sebagai Chennai, air laut yang naik membanjiri rumah-rumah penduduk. Sementara itu di negara bagian Andhra Pradesh, jumlah korban tewas sekitar 200 orang. Dari jumlah itu, 32 orang diantaranya adalah rombongan orang yang pergi ke laut untuk melakukan ritual Hindu mandi suci guna menandai datangnya bulan purnama. Dari ke-32 orang itu, 15 diantaranya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini mengunjungi korban tsunami di Lok Sumawe. Sementara korban tewas di Kabupaten Lok Sumawe dilaporkan lebih dari 1.000 orang dan ratusan hilang. Dalam kunjungannya ke Lok Sumawe, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disambut para pengungsi yang ditampung di sejumlah tempat di Lok Sumawe. Presiden menjanjikan pemerintah akan menanggung semua biaya akibat gempa dan tsunami. Presiden juga memerintahkan pembentukan dapur umum dan pos kesehatan untuk membantu para warga yang menjadi korban. Dan mulai besok bantuan sudah mulai datang. Berdasarkan laporan, hingga malam ini lebih dari 1.000 orang di Kabupaten Lok Sumawe dilaporkan tewas dan ratusan lainnya hilang. Koresponden SCTV Muhammad Dan melaporkan para marinir yang ada di Lok Sumawe juga dikerahkan untuk membantu penduduk mencari dan mengevakuasi para korban. Dilaporkan pula Pemda akan membantu pemakaman para korban tsunami. Kota Sabang yang terletak di ujung Pulau Sumatera kondisinya hingga kini belum dapat diketahui secara pasti. Kota Sabang yang terletak di Pulau W atau merupakan pulau di ujung barat Indonesia ini diperkirakan dalam keadaan rusak parah. Komunikasi yang terputus menyebabkan hingga kini belum diketahui bagaimana kondisi wilayah berpenduduk 23.000 jiwa lebih itu. Mengingat lokasi Pulau W juga cukup dekat dengan pusat gempa, diperkirakan gelombang tsunami juga terjadi cukup hebat pada Minggu pagi kemarin. Selain Sabang, wilayah lain yang juga mengalami kerusakan cukup parah adalah Meulaboh. Serupa dengan Sabang, akibat terputusnya komunikasi, hingga kini belum diketahui kondisi sebenarnya akibat tsunami di wilayah ini. Almarhum Praka Marinir Krisdianto Arif Iriawan, salah satu korban tewas akibat gelombang tsunami di Aceh, Senin malam dimakamkan di Pemakaman Umum Kelapa Tiga, Jagakarsa, Jakarta. Pemakaman dilakukan dengan tata cara militer. Beserta istri dan keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Penghormatan bagaimana akan diadakan. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Praka Marinir Krisdianto Arif Iriawan di rumah orang tuanya di Kompleks Marinir Cilandak. Ini Jamilah, sang istri, serta kedua orang tua almarhum tidak bisa menahan rasa kehilangannya. Praka Marinir Krisdianto Arif Iriawan adalah salah satu dari ribuan korban tewas akibat gelombang tsunami yang menyapu Aceh hari Minggu lalu. Ia meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Ratusan pengantar termasuk istri, anak, dan orang tua almarhum turut mengantar saat almarhum dimakamkan di pemakaman umum dengan tata cara militer pada Senin malam. Hingga kini pihak marinir masih melakukan pencarian terhadap 11 anggotanya
Sementara Prakar Kristianto menjadi salah satu dari 6 korban tewas dari anggota marinir yang telah berhasil diidentifikasi. Zainuddin dan Hendro Mardiko melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, di negara jiran Malaysia, gelombang tsunami merenggut lebih dari 50 korban jiwa. Di negara bagian Penang, gelombang tsunami sempat direkam oleh seorang juru kamera amatir. Demikian pula di Phuket, Thailand. Jumlah korban tewas akibat gelombang tsunami di Malaysia hingga kini mencapai 52 orang. Di negara jiran ini, daerah yang paling parah terkena bencana adalah negara bagian Penang dan Kedah yang menghadap langsung ke Selat Malaka. Di sebuah hotel di Penang inilah, seorang juru kamera amatir merekam kedatangan gelombang yang melanda. Gelombang tsunami dari bahasa Jepang yang berarti gelombang pelabuhan bisa bergerak dengan kecepatan hingga 800 km per jam. Saat mencapai daratan, biasanya kecepatan menurun, namun ketinggian air bertambah. Di Phuket, Thailand, kedatangan gelombang air laut akibat gempa tsunami juga sempat direkam oleh seorang juru kamera amatir. Seperti terlihat dalam rekaman video, gelombang pertama langsung diikuti gelombang kedua yang lebih besar dan langsung menerjang apapun, termasuk gedung, kendaraan, dan manusia. Saudara, kami baru saja mendapatkan gambar video amatir yang berisi rekaman saat badai tsunami menyerang pantai Cermin, Medan, Sumatera Utara. Berikut kami cuplikan rekaman video yang diambil oleh seorang warga bernama Syahrial yang memberikan video rekamannya pada SCTV.